Waduh, mulai heboh nih. Seru juga ya jadi orang yang pura-pura peduli. Diam-diam menjadiin aib orang sebagai lelucon. Hati saya tersayat-sayat silet, Bu. Si bapak selingkuh, Bu. Ada apa ini? Siapa yang hatinya tersayat-sayat gitu, Bu? Kenapa semua laki-laki itu sama aja? Kenapa mereka sejahat itu? Buset, orang nanya juga nggak dijawab, malah ngirim stiker lagi. Tahu nih, ada apa sih? Saya kepo deh. Yang diselingkuhin siapa? Dan yang tersakiti siapa? Tetangga saya lucu banget ya. Cuma diselingkuhin suaminya aja sampai selebay itu. Penuh drama, bahkan sampai nangis di belakang rumah. Siapa cuy? Langsung ke intinya aja. Kalian nggak tahu ya? Pak Romo selingkuh sama cewek gatel loh. Dan si ulat bulu itu udah garis 2 anak dia. Katanya udah 5 bulan. Bukan cuma itu aja, Pak Romo lebih milih selingkuhannya itu daripada Bu Marwah. Assalamualaikum ibu-ibu. Hari ini kita membahas soal akhlak kita sebagai manusia ya. Dalam kehidupan sosial ini, setiap manusia harus memiliki akhlak. Jika kalian hidup tanpa akhlak, maka akan seperti apa ibu-ibu? Jelasin dong Ustazah, supaya kita tahu hidup kita akan seperti apa tanpa akhlak dalam diri kita. Manusia yang tidak memiliki akhlak, dia seperti anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya. Nah, anak yang kehilangan kedua orang tuanya, Bu, akan gontai hidupnya dan tidak akan memiliki tongkat yang mampu mengimbangi arah jalannya sendiri. Oh, gitu ya Ustazah. Wah, saya jadi tahu. Terima kasih ya Ustazah. Bu Marwah, kenapa Ibu baru datang? Kita udah mulai pengajian dari tadi, Bu. Bu, Ibu, tolong Bu, rumah Pak Emen kebakaran. Astagfirullahaladzim, yang bener Bu, kapan Bu? Kok nggak ada warga yang lari-larian Bu? Semua warga udah ada di sana. Mereka bantu memadamkan api. Ibu-ibu, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kena musibah, Bu Ila selalu jadi yang utama ya. Iya, dia warga yang baik. Kita harus mencontoh Bu Ilah. Selain ramah, dia juga selalu ikut pengajian tanpa absen. Bu Ibu, ayo kita lihat rumah Pak Emen. Kita harus membantu dia. Innalillahi, Pak Emen, kebakaran ini kapan terjadi, Pak? Tadi pagi Bu, saya nggak tahu api berasal dari mana. Mungkin ada konsleting pada listrik rumah saya Bu. Pak Emen, yang sabar ya Pak. Musibah emang gak ada yang tahu Pak. Kita hanya bisa menerima musibah yang datang. Terima kasih Bu Ilah. Kata-kata Ibu begitu menyentuh di hati saya. Astagfirullahaladzim, innalillah Pak Emen. Yang tabah ya Pak. Insya Allah, Allah akan mengganti semuanya Pak. Amin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semuanya. Kalian sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Pak Emen, Bapak nggak apa-apa kan Pak? Gak ada yang luka kan Pak? Enggak Bu, saya langsung lari Bu dari dalam rumah saya Bu. Karena pagi tadi kobaran api langsung membesar. Sakit, hati saya sakit. Rumah ini dibangun dengan uang, tapi hancur karena api. Sabar ya Pak, nangis bukan jalan yang harus Bapak ambil, tapi lebih baik Bapak berdoa Pak. Benar itu Pak, kami tahu rasa sedih itu nggak bisa Bapak bendung. Tapi coba tumbuhkan rasa sabar dalam diri Bapak. Saya yakin keajaiban dari Allah akan datang Pak. Iya Bu, Alhamdulillah saya masih dikelilingi oleh orang-orang baik seperti kalian. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Bapak juga sehat terus ya Pak. Semangat, jangan karena satu musibah semangat Bapak runtuh. Iya Bu, semangat, semangat, semangat. Ada apa sih Jeng? Kok ketawa gak ngajak-ngajak sih? Cerita dong sama kita berdua. Iya Bu, kita ini geng pet loh. Kita udah bestian dari lama. Masa Bu Ilang gak cerita Bu? Jeng, kalian tahu kan rumah Pak Emen kebakaran? Ada cerita lucu nih. Mau tahu nggak? Ini soal orang yang rumahnya jadi neraka jahanam. Kalau kalian mau bakar-bakar, ke rumah Pak Emen aja. Tahu Bu, masa kita nggak mau tahu? Cerita Bu, kita udah nggak sabar nih.
Sakit hati saya, sakit. Rumah ini dibangun dengan uang, tapi hancur hanya karena api. Udah mulai nih. Terus gimana Bu? Ceritanya lumayan seru juga ya. Terus dia nangis gini nih. Tadi pagi Bu Ila, saya nggak tahu api ini berasal dari mana. Mungkin ada konsleting pada listrik rumah saya. Masa dia bilang gitu? Lucu banget nangisnya. Bu Ila benar-benar dapat informasi sedalam itu ya. Terus ada cerita lain nggak? Ada dong, ini lebih lucu lagi. Masa Pak Emen nangisnya lebay banget kayak gini nih. Tolong, rumah saya kebakaran. Tolong, Pak, Bu, tolong saya. Bu, ada apa Bu? Ibu baik-baik aja kan Bu? Gak ada yang luka kan Bu? Gak ada Bu, saya langsung lari keluar rumah, jadi gak ada luka sedikit pun. Alhamdulillah kalau ibu gak kenapa-napa. Sabar ya Bu, ini musibah. Bagus, acting kalian berdua oke juga. Lagian Pak Emen lebay banget ya. Rumah kebakaran kok nangis-nangis, padahal dia laki. Orang mah party supaya lebih panas lagi. Moch. Sayangnya aku cantik banget. Gak salah aku kenal nih cewek. Coba aja dari dulu kenal. Dia pasti udah jadi istri aku nih. Si bapak lagi apa ya? Kok dicup-cup gitu layar HP-nya? Belakangan ini dia kelihatan aneh banget, gak kayak biasanya. Kok udahan? Ibu mau ikut nonton padahal kayaknya tontonan bapak ini seru banget, Pak. Oh, bukan nonton. Ini pekerjaan bapak, Bu. Tadi ibu lihat bapak cup-cup layar kan? Jangan mikir yang macam-macam. Bapak cuma jatuh cinta sama pekerjaan bapak. Oh, siapa yang mikir macam-macam sih? Ibu cuma nanya kenapa nontonnya udahan, Pak. Gak nonton. Bapak cuma lihat pekerjaan bapak aja. Pak, kok nggak dapat balasan? Katanya itu pekerjaan kamu. Kok didiemin? Paling teman aku, Bu. Balesnya nanti aja ah. Bapak mau ngobrol sama istri bapak yang cantik ini. Oh, si bapak bisa aja. Pak, ingat umur, Pak. Ibu merasa malu kalau mesra-mesraan kayak gini tuh. Kenapa harus malu, Bu? Keromantisan rumah tangga itu gak ada batasnya, Bu. Mau sampai kakek nenek pun gas aja, Bu. Pak, kamu nggak lagi nyembunyiin sesuatu yang besar dari ibu, kan? Enggak, Bu. Nyembunyiin apa, Bu? Bapak itu kalau ada apa-apa pasti cerita ke ibu. Mana mungkin bapak nggak cerita? Oh, bener juga ya. Maaf ya, ibu udah curiga sama kamu, Pak. Iya, gak apa-apa. Itu sudah biasa, Bu. Pak, ibu nggak yakin dengan semua itu. Ibu merasa ada yang bapak sembunyiin dari ibu. Kita mau makan di mana nih? Atau kamu mau shopping aja? Atau mau jalan-jalan ke tempat lain? Bingung Mas, aku mau semuanya, tapi takut uang kamu habis. Oh, mana ada uang aku habis. Justru aku ngejar kamu karena uang aku banyak. Ih, sombong banget sih. Nanti uangnya habis, nangis-nangis. Pak, bapak bilang bapak nggak sembunyiin apa-apa. Terus pokok ini siapa, Pak? Bu, kenapa kamu ada di sini, Bu? Kamu naik apa, Bu? Kamu jahat, Pak. Kamu sudah selingkuhin ibu. Apa karena ibu mulai tua, jadi kamu memilih selingkuh sama yang muda? Bu, Bapak bisa jelasin, Bu, semuanya. Bapak nggak selingkuh, Bu. Bapak cuma temenan aja. Katanya nggak punya istri. Terus ibu-ibu ini siapa Mas? Kamu bohongin kita berdua ya? Tega kamu selingkuhin ibu, Pak. Semua tempat yang tadi bapak sebut itu is my dream, Pak. My dream, Pak. Aduh, udah. Kenapa kalian jadi marahin saya gini sih? Dasar laki-laki bajigur. Kamu jangan pulang ke rumah, Pak. Kamu tidur di kolong jembatan aja. Aki-aki banyak gaya loh. Udah bau tanah juga. Jangan hubungi saya lagi. Ih, kasihan ya, Pak Romo parah banget. Bu Marwah yang cantik dan soleha itu diselingkuhin.
Iya Bu, kasihan Bu Marwah. Nanti saya ke rumah dia deh. Iya Bu Ila. Astagfirullahaladzim Bu Marwah. Ibu kenapa nangis di sini Bu? Kalau ada yang dengar suara ibu gimana Bu? Hati saya tersayat-sayat silet Bu. Si bapak selingkuh Bu. Dia selingkuhin saya Bu. Saya tahu Bu, karena saya bersama Bu RW melihat kejadian tadi. Ibu yang kuat ya Bu. Ibu buang aja laki-laki bajigur itu. Kenapa harus selingkuh Bu? Kenapa semua laki-laki itu sama aja Bu? Kenapa mereka sejahat itu Bu? Saya tahu ini berat Bu, tapi jangan nangis ya. Harga diri kita sama aja turun kalau kita tangisi laki-laki yang selingkuh. Jangan mau menangisi atau mempertahankan laki-laki seperti Pak Romo. Karena Pak Romo itu hanya pria yang menghina pernikahan kalian berdua. Terlalu bodoh jika ibu mempertahankan Pak Romo. Diri kita ini lebih penting dari apapun Bu. Terima kasih ya Bu Ila. Ibu selalu baik ke semua orang Bu. Sama-sama Bu, jangan mau disakiti terus-menerus. Ibu harus pergi jauh dari kehidupan Pak Romo. Jangan takut gak ada pengganti Pak Romo. Bu Marwah pasti dapat Bu. Bu Ila, Bu Marwah kenapa? Ini masalah pribadi, Bapak gak usah ikut-ikutan mau tahu ya. Biarkan Bu Marwah menyelesaikan masalah ini. Saya kan cuma nanya Bu Ila, masa nggak boleh Bu? Lagian saya cuma mau ikut campur dikit aja, gak banyak-banyak ini Bu. Itu sama aja Pak. Udah ya, jangan ditanya-tanya dulu. Bu Marwah butuh waktu untuk menenangkan diri. Saya bawakan makanan enak buat Bu Marwah. Kita makan bareng-bareng yuk, supaya lebih enak. Wah, ayo, saya diajak kan Bu? Iya Pak, saya juga bawa banyak nih. Ayo Bu Marwah. Iya Bu. Waduh, mulai heboh nih. Seru juga ya jadi orang yang pura-pura peduli. Diam-diam menjadiin aib orang sebagai lelucon. Hati saya tersayat-sayat silet Bu. Si bapak selingkuh Bu. Ada apa ini? Siapa yang hatinya tersayat-sayat gitu, Bu? Kenapa semua laki-laki itu sama aja? Kenapa mereka sejahat itu? Buset, orang nanya juga nggak dijawab, malah ngirim stiker lagi. Tahu nih, ada apa sih? Saya kepo deh. Yang diselingkuhin siapa? Dan yang tersakiti siapa? Tetangga saya lucu banget ya. Cuma diselingkuhin suaminya aja sampai selebay itu. Penuh drama, bahkan sampai nangis di belakang rumah. Siapa cuy? Langsung ke intinya aja. Kalian nggak tahu ya? Pak Romo selingkuh sama cewek gatel loh. Dan si ulat bulu itu udah garis 2 anak dia. Katanya udah 5 bulan. Bukan cuma itu aja, Pak Romo lebih milih selingkuhannya itu daripada Bu Marwah. Yang bener, Bu. Serius loh Bu Omat, Bu RW aja tahu. Masa kalian kalah sih sama Bu RW? Stiker itu menggambarkan Bu Marwah yang sedang patah hati. Jangan dijadiin stiker gitu. Itu kata-kata Bu Marwah kan? Pak, Bapak bilang Bapak nggak sembunyiin apa-apa. Terus ulat gatel ini apa Pak? Bu Marwah Said, ketawa dulu ah. Diselingkuhin kok nangis? Harusnya joget dong. Gila parah Bu, gak boleh gitu Bu. Nanti Bu Marwah makin sakit hati. Lebih baik diem aja, jangan sebar kesedihan Bu Marwah. Tega ya kamu selingkuhin ibu Pak. Semua tempat yang tadi Bapak sebut itu, it's my dream Pak, my dream. Anjay, si paling my dream. Nih grup pasti rame banget nih. Gak sabar deh nunggu reaksi yang lain. Maksud Bu Ila ngomong kayak gitu apa Bu? Di depan saya Ibu bersikap manis, bahkan ngasih saya makanan enak. Kenapa di belakang saya malah menertawakan saya Bu? Bu Marwah, ibu itu lucu Bu. Makanya saya jadiin lelucon. Lucu apanya Bu? Saya ini lagi sakit hati Bu. Saya diselingkuhin suami saya. Kenapa malah jadiin candaan? Karena hidup Bu Marwah itu sinetron bagi saya Bu. Ibu itu ibarat pemeran wanita yang lebay, penuh drama, lemas, dan merasa paling tersakiti. Itu loh Bu yang suka ada di TV sebelah. Itu loh Bu yang dulu logonya ikan terbang. Hei, tahan. Ini bukan tanding tinju.
Tapi kenapa Bu Ila melebih-lebihkan cerita, Bu? Semua itu nggak bener, Bu. Emangnya kenapa sih? Mereka juga nggak percaya ini. Udah saya mau jalan-jalan lagi. Dadah semuanya, jangan kangen ya. Bu Marwah, sabar ya Bu. Nggak, saya nggak mau sabar. Gara-gara Bu Ila, semua orang jadi tahu kalau saya ini diselingkuhin. Orang-orang di komplek ini pada aneh ya, termasuk kita bertiga juga aneh. Kita, lu aja kali. Sabar. Namanya juga temenan sama setan, jadi kesabaran itu selalu diuji. Nah, udah jangan nangis kayak gini. Ibu tahu, ini berarti bagi kamu, tapi nggak harus kayak gini. Gak bisa, Bu. Aku mau anak aku kembali. Aku gak mau kehilangan dia, Bu. Sabar, nak. Sabar. Siapa tahu perut kamu ngisi lagi. Jangan dijadikan beban pikiran ya. Gak bisa, Bu. Gimana bisa gak jadi beban pikiran buat aku? Aku ini keguguran, Bu. Aku kehilangan buah hati aku yang selama ini aku nanti, Bu. Saatnya acting. Yuk kita langsung aja pasang wajah sedih. Nek, anaknya kenapa, Nek? Pak, Bapak tahu anak saya nggak, Pak? Kemarin ada di perut saya, sekarang udah nggak ada, Pak. Astagfirullah, Nek. Anak Nenek baru aja kegugurannya, Nek. Iya, Bu. Nah, hilangnya anak kamu bukan salah kamu. Semua yang terjadi ke kita itu takdir Tuhan. Jangan menyalahkan diri sendiri ya. Tapi saya nggak bisa jaga anak saya, Bu. Saya bodoh. Saya ibu yang lemah. Saya bukan ibu yang baik. Enggak, kamu itu ibu yang hebat. Dengan kamu mengandung anak itu sebentar juga, kamu termasuk ibu yang hebat. Nek, bawa anaknya ke dalam ya. Anak nenek butuh istirahat. Maaf, anak saya udah bikin kalian khawatir. Gak apa-apa, Nek. Pak, saya udah wudhu, Pak. Bapak main tarik-tarik aja tangan saya. Jangan bersikap manis di depan kita, Bu. Kalau di belakang, ibu itu suka umbar aib kita semua. Emangnya kenapa? Lagian gak guna juga jadi orang baik. Mending bermuka dua aja. Ingat, Bu, musibah itu nggak pantas dijadikan lelucon, apalagi ditertawakan. Harusnya ibu bantu doa, bukan yang ketawa kayak orang nggak punya pikiran, Bu. Udah ngomongnya, saya mau ikut pengajian nih. Saya nggak bisa lama-lama. Assalamualaikum Pak Emen, si paling membara. Ya Allah, saya nyesel pernah ikut ke jalan Bu Ila. Iya, hamba juga sama ya Allah. Ampunilah kita berdua. Bu Ila, kenapa ibu baru datang, Bu? Biasanya ibu datang paling awal. Tadi ada Pak Emen yang ganggu saya, Bu. Dia narik tangan saya. Alhasil saya wudhu lagi. Oh gitu, saya kira karena sengaja datang telat. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan baca Al-Qur'annya. Mari kita lanjut pengajian kita ya. Bu Ila, kenapa nggak duduk, Bu? Tapi saya nggak bisa jaga anak saya, Bu. Saya bodoh, saya ibu yang lemah, saya bukan ibu yang baik. Kalian tahu nggak? Dia Bun-Bun anaknya, makanya keguguran. Wila ngomong apa sih, Bu? Mbak Koko, tadi ada tetangga saya yang keguguran, Mbak. Terus cara nangisnya dia itu kayak tadi, Mbak. Lucu banget, kayak yang nikahan gitu nangisnya. Ih, itu mulut apa? Ajab, itu ajab. Hah, kenapa di tanganku ada mulut? Dan ini di badan aku juga ada. Ah, tidak. Kenapa tubuh aku penuh dengan mulut seperti ini? Ini soal orang yang rumahnya jadi neraka jahanam. Kalau mau bakar-bakar, ke rumah Pak Emen aja. Pak Romo selingkuh sama ulat bulu loh. Dan ulat bulu itu udah mengandung anak dia. Ketawa dulu diselingkuhin kok nangis, harusnya joget dong. Dia Bun-Bun anaknya, makanya keguguran.
Astagfirullah, innalillah, kok badan saya langsung merinding gini ya? Saya juga Ustazah, saya mendadak takut nih. Pasti mulut-mulut itu muncul karena kelakuan Bu Ila yang bermuka dua, bermulut banyak. Enggak, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin azab. Ini nggak mungkin. Demi Allah, saya benci orang ini, Bu. Saya bakal jauhin dia. Semua orang harus jauhin dia. Saya juga Pak, suara-suara dari mulut itu bikin saya takut. Oh iya, saya juga nggak bakal berani jadiin aib orang sebagai bahan candaan. Karena musibah bisa datang dalam bentuk apapun. Gak pantas dijadiin candaan. Iya Pak, ayo pulang, saya udah merinding nih Pak. Ayo, Bu. Ibu itu ibarat pemeran wanita yang lebay, penuh drama, lemah, dan merasa paling tersakiti. Rumah kebakaran kok nangis? Orang mah party supaya lebih panas lagi. Pak Romo lebih milih selingkuhannya daripada Bu Marwah. Mulut aku yang asli gak bisa bicara. Hanya mulut-mulut ini yang terus aktif. Mereka selalu mengatakan gunjingan yang pernah aku katakan. Semua kata yang aku ucapkan balik ke diri aku sendiri. Semua warga menjauhi aku. Sekarang aku hanya sendirian. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Maafkan aku ya Allah. Maaf.